Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah keluarga kita pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini, dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 12 ini mengisyaratkan kekaguman orang banyak atas penyembuhan laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, yang dialamatkan kepada Petrus dan Yohanes. Mereka menganggap bahwa Petrus dan Yohanes memiliki kuasa yang begitu besar, paling tidak memiliki kesalehan pribadi. Petrus menjawab, kesembuhan itu terjadi karena kepercayaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan Yesus yang telah dia terima menjadi memberi kesembuhan kepada laki-laki tersebut. Itu bukan karena kekuatan atau kuasa Petrus dan Yohanes, tetapi karena kuasa dalam iman kepercayaan kepada Tuhan Yesus Kristus yang diimani oleh orang tersebut. Saat orang banyak mau meninggikan Petrus dan Yohanes, justru Petrus memberi kesaksian bahwa Tuhanlah yang harus dimuliakan, karena kuasa itu dia berikan, dia dapatkan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui iman kepada Yesus Kristus, orang lumpuh tersebut bisa sembuh. Dan Petrus juga memperingatkan kesalahan orang banyak yang mengagumi mereka pada waktu itu, bahwa mereka yang dulunya mempersalibkan Yesus dan menyuarakan agar Yesus disalibkan dan membebaskan seorang yang jahat, merupakan kesalahan yang mereka telah berbuat, dan yang mereka salibkan tersebut, yaitu Yesus, itulah yang memberikan kesembuhan. Petrus mengingatkan bahwa orang banyak itu adalah saksi dari kematian dari Yesus Kristus dan juga kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus yang mereka telah salibkan pada waktu itu. Sesungguhnya mereka adalah saksi bahwa Yesus adalah pemberi hidup. Dialah sumber dari hidup dan
kuasa kehidupan yang memimpin kepada keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepada Dia. Oleh karena itu Petrus memperingatkan orang banyak agar mereka cepat-cepat sadar dan bertobat. Cepat-cepat sadar dan bertobat di sini artinya adalah mereka harus segera mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah yang patut disembah dan dipermuliakan. Cepat-cepat sadar di sini artinya mereka harus kembali kepada Tuhan dan hidup di dalam Tuhan dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus dalam pengajaran-pengajaran yang telah diajarkan oleh Yesus selama hidupnya. Bertobat di sini mengaku Yesus adalah Tuhan dan penyelamat bagi orang banyak yang mempersalibkan Yesus pada waktu itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita akan beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus bersaksi untuk Kristus Yesus dan bersaksi memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus yang mati dan bangkit itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, pemberi keselamatan kepada dunia ini. Yang kedua, firman Tuhan hari ini hendak mengingatkan kita agar kita mau mengagungkan Tuhan dan mengarahkan pujian kita hanya kepada Tuhan. Kalaupun kita bisa melakukan kebaikan, kita melakukan hal-hal yang mujizat, itu hendak mengagungkan nama Tuhan. Dan kita harus akui bahwa itu semua kuasanya hanya daripada Tuhan. Tidak ada kuasa dari yang lain. Tetapi kuasa kekuatan melakukan kebaikan, melakukan tanda-tanda mujizat adalah kuasa yang daripada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, itu semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita pribadi atau untuk kemuliaan kita pribadi. Yang ketiga, firman Tuhan pada hari ini hendak mengingatkan kita agar kita bertobat. Kalau kita selama ini telah merayakan kebangkitan Yesus, telah memperingati kematian Yesus, tetapi kita masih tetap di dalam dosa dan hidup dalam dosa, ingatkan bahwa orang-orang yang sudah merayakan kebangkitan Yesus dan memperingati kematian Yesus untuk hidup dalam Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dan terus-menerus hidup dalam melakukan kebaikan yang berlandaskan kepada kuasa Tuhan. Tuhan ingatkan kita agar kita senantiasa meninggalkan dosa-dosa kita dan terus-menerus melakukan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus beritakan bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Kita harus arahkan orang untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan kita harus segera meninggalkan segala dosa-dosa kita dan hidup hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang Tuhan boleh perdengarkan kepada kami, di mana Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kuasa Tuhanlah yang memberikan kesembuhan kepada kami, terlebih Tuhan keselamatan dari dosa kami. Tuhan angkat kami untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan telah nyatakan melalui kematian dan kebangkitan anak Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau ingatkan kami Tuhan agar kami mengarahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan ingatkan kami kalau kami Tuhan selama ini melakukan banyak kesalahan, banyak kekurangan, agar kami segera sadar dan bertobat dan mau terus-menerus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sertai kami, sertai seluruh jemaat-Mu. Biarlah kami senantiasa boleh hidup berkenan hanya di dalam nama Tuhan. Dalam Kristus Yesus
kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.